Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, kembali lagi di dialog sufistik antara penenun dan pengelana, kali ini dengan judul Antara Bisikan dan Cahaya, Hati yang Ditarik Dua Kutub. Di sebuah majelis sunyi di tengah malam, di atas sajadah terbentang, lampu minyak menyala temaram. Pengelana duduk bersila, wajahnya muram menunduk dalam renungan. Penenun duduk bersahaja di hadapannya. Seperti biasa, matanya tenang, dalam, tak terburu. Lalu berkatalah pengelana, "Wahai penenun, hatiku seperti medan perang. Kadang terasa penuh cahaya, kadang gelap mendung oleh bisikan tak bernama. Aku tak tahu siapa yang datang, malaikatkah atau setan. Bagaimana aku dapat memahami apa yang memasuki hatiku dan bagaimana menjaganya?" Kata penenun, "Wahai pengelana, ketahuilah bahwa hati itu seperti pavilion yang memiliki banyak pintu. Melaluinya pengaruh-pengaruh masuk, baik dari luar melalui 5 panca indera maupun dari dalam melalui angan nafsu, amarah, dan tabiat bawaan jiwa. Maka tidak heran jika engkau merasa seolah hati terus berubah, sebab memang demikianlah ia, selalu dalam keadaan berubah-ubah." Kata pengelana, "Tapi apa yang pertama kali memasuki hati itu hingga membuat semua niat dan kehendak muncul?" Kata penenun, "Yang pertama adalah lintasan-lintasan pikiran yang tidak disengaja. Itulah involuntary thought. Ia seperti percikan api yang tiba-tiba menyala, muncul tanpa engkau sadari. Dari situlah semua berawal. Lintasan membangkitkan hasrat, hasrat membangkitkan tekad, dan tekad membangkitkan gerak tubuh." Kata pengelana, "Lantas apakah semua lintasan itu jahat?" Kata penenun, "Tidak, wahai pengelana. Lintasan-lintasan itu ada dua macam. Yang satu menarikmu pada kebaikan, itulah ilham dari malaikat. Yang lain menyeretmu pada keburukan, itulah was-was dari setan. Yang satu menjanjikan cahaya, yang lain membawa asap kelam. Yang satu bernama inspirasi, yang lain bernama evil suggestion. Yang satu mengarah pada divine succor atau pertolongan ilahi, yang lain membawa pada tipu daya dan kekecewaan." Kata pengelana, "Bagaimana aku membedakan mana yang dari malaikat dan mana yang dari setan?" Kata penenun, "Lihatlah hasilnya. Jika yang datang itu mendorongmu kepada kebaikan, kejujuran, dan ketenangan, maka itu ilham dari malaikat. Tapi jika ia menjanjikan kelezatan yang segera, namun menyesakkan jiwamu kemudian, maka itu adalah tipu daya setan." Kata pengelana, "Lalu mengapa hati terasa seolah ditarik-tarik kedua arah?" Kata penenun, "Karena hati, wahai sahabatku, berada di antara dua makhluk. Malaikat yang tugasnya membawa kebaikan, menuntun kepada cahaya, dan menyeru kepada kebenaran. Setan yang tugasnya menebar janji palsu, membisikkan kejahatan, dan menyeret kepada kehinaan. Hati itu ibarat cermin yang memantulkan gambar dari mana ia dihadapkan. Jika engkau condong pada dunia, ia diselimuti kabut. Jika engkau condong pada Allah, ia dipenuhi cahaya." Kata pengelana, "Maka aku harus menjaga kemana hati ini menghadap?" Kata penenun, "Benar. Jika rumahmu disinari cahaya lilin, namun hitam asap membumbung ke langit-langit, ketahuilah yang menghitamkannya adalah asap, bukan cahaya. Maka kenalilah asal lintasan yang datang padamu, lalu pilihlah. Apakah kau akan menjadi cermin bagi malaikat atau jendela bagi setan?" Pengelana menatap lampu minyak yang berkedip. Ia menutup matanya perlahan, seolah mendengarkan kembali segala lintasan yang pernah mampir dalam sunyi hatinya. Saudara, dialog ini menggambarkan pemahaman mendalam dari teks Imam Al-Ghazali tentang bagaimana pikiran pertama,
atau lintasan hati, menjadi pangkal niat dan perbuatan, dan bagaimana manusia berada di antara bisikan setan dan ilham malaikat, sebagaimana disebutkan dalam Ihya Ulumuddin. Baik saudara, demikian dialog kali ini, semoga bermanfaat. Silakan ikuti dialog-dialog lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.